Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Masjid Rodotul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pujian puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini senantiasa melimpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang lantaran itu semua sampai dengan pagi hari ini kita masih bisa hadir dan mau hadir di rumah Allah ini, di tempat yang sangat mulia ini. Harapan kita semoga langkah kaki kita dari rumah kita atau dari tempat kita berdiam sampai dengan di tempat ini, setiap melangkahkan kaki diangkat derajat kita oleh Allah dan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kuliah subuh hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi persaudaraan sesama muslim. Berangkat dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih demikian. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara saudaramu itu, maka islahkan di antara saudaramu itu. Kebalikan dari islah adalah maka panas-panasono di antara saudaramu itu, maka adu domban di antara saudaramu itu kebalikannya, yang dilarang dan itu diharamkan oleh Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan ayat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdzibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbim ri'im minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih demikian, wala tahasadu, jangan saling mendengki, jangan saling
hasud. Dengki, hasud itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu gak seneng nek wong seneng. Karepe nek wong seneng iku lek iso ilango senenge. Orang hasud itu seperti itu. Ini dilarang dalam ajaran agama kita. Wala tanajasu, dalam jangan saling menyakiti. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kita sesama muslim dilarang untuk saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jangan saling tidak wawuh, kata orang Surabaya. Kalau terpaksa kita itu saling mendiamkan atau gak wawuh, itu diberikan batasan dalam ajaran agama kita 3 hari. Dan yang terbaik adalah orang yang memulai mengucapkan salam atau yang menegur duluan. Ini ajaran agama kita. Oleh sebab itu terkait dengan hal ini, kalau kita itu merasa ada di dalam hidup kita itu orang yang tidak kita wawui, kita tidak bertegur sapa dengan orang, maka detik ini juga atau menit ini juga atau hari ini juga atau minggu ini juga 3 hari maksimal, gak usah suwe-suwe. Kalau kita kepingin menjadi orang yang baik, kita tegur, kita ucapkan kepada mereka assalamualaikum, agar mereka menjawab kepada kita. Gak usah atik gengsi, gaya apa gengsi ku, tanganan apa gengsi ku, dipangan juga enak. Tapi kalau kita menjalankan ajaran agama kita, kita termasuk mulia di hadapan Allah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ini kaitannya dengan jual beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita memposisikan diri kita itu dengan saudara kita sesama muslim. Bersaudara itu kayak apa? Diibaratkan orang lain itu adalah diri kita sendiri. Ini kita menjadikan saudara kita sesama muslim itu bersaudara itu seperti itu. Kalau kita menganggap orang lain itu seperti diri kita sendiri, maka kita nggak mungkin menyakiti, nggak mungkin bikin gelo, nggak mungkin melakukan sesuatu yang bikin orang lain itu kecewa. Kenapa? Karena diri kita sendiri disakiti, nggak gelem, nggak mau, aja usah nyakiti orang lain. Al muslimu akhul muslim, bahwa antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Saudara, dalam hal ini perlu saya sampaikan dan saya jelaskan, muslim itu siapa, yang saudara kita itu yang mana. Kadang-kadang orang itu nggak paham. Ini yang terjadi akhir-akhir ini kan dibikin umat Islam itu centang berenang, diadu domba ke sana kemari. Muslim yang satu dengan yang lainnya saling berebut cari diri saya yang paling baik, kelompok saya yang paling baik, mereka kelompok yang tidak baik. Akhirnya apa? Kalau mereka ketemu tidak bisa enak, tidak bisa nyaman, melengos dan seterusnya. Yang seperti itu tidak benar. Muslim itu yang harus kita tahu ciri-cirinya dan kita pahami betul. Yang pertama, manakala Tuhannya Allah, di belahan dunia manapun manakala Tuhannya itu Allah, maka itu adalah muslim. Ciri yang kedua, nabinya Nabi Muhammad, atau mengakui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Itu muslim cirinya, yang dikemas dalam ajaran agama kita. Dan ini termasuk rukun Islam, yaitu dengan syahadaten atau 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Kalau dia sudah memproklamirkan diri seperti itu, maka dia itu ciri orang muslim, dan itu adalah saudara kita. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syahadatnya muslim ya ini tidak ditambah-tambah dengan syahadat yang lain. Misalnya dimasukkan nama orang lain selain Allah dan Nabi Muhammad, sudah nggak benar itu. Perlu dipertanyakan muslim model D itu. Yang berikutnya, yang ketiga, ciri kalau dia itu muslim dan itu saudara kita adalah mengakui dan mengimani bahwa kitab suci Al-Quran yang 30 juz itu kitab sucinya. Selama kitab Al-Quran sebagai imamnya, sebagai panutannya, sebagai tuntunannya, dan dia mengakui, mengimani kebenaran kitab suci Al-Quran, maka dia adalah muslim. Ciri yang ketiga, 30 juz, gak usah ditambah-tambah, sebab ada yang nambah-nambah sampai beberapa juz tambahannya. Kadang-kadang ayat juga ditambah-tambahi. Ini memang ada gejala seperti itu. Cuma yang kita jelaskan bahwa yang 30 juz yang ada, mushaf-mushaf yang sudah beredar dan disahkan, itu kalau itu pegangannya dan itu kitab sucinya, maka itu adalah saudara kita, dia muslim. Yang keempat, ciri dia itu muslim dan saudara kita adalah apabila dia kiblatnya itu Ka'batullah yang ada di Mekah sana. Mengakui kiblatnya adalah kiblat Ka'bah yang ada di Baitullah Mekah. Kalau dia itu punya kiblat atau Ka'bah mungkin di Jawa Timur, di Banyuwangi atau di Jember, dan itu diyakini kebenarannya, ya itu muslim corondi, itu nggak pernah dituntunkan oleh ajaran agama kita. Jadi paling tidak 4 ciri khas atau tanda tadi kalau kita kenali mereka itu mempercaya itu, maka itu adalah saudara kita. Tidak dibatasi dengan wilayah tertentu, nggak dibatasi dengan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi atau negara, tidak. Mendunia, selama dia mengimani itu tadi, mempercaya itu tadi, keempat hal itu, maka itu adalah saudara kita. Kalau ada orang-orang yang sengaja membuat label-label tertentu yang melabeli, biar mereka itu bertengkar, karena dilabeli kan ini cuma itu dilabeli, ini sebutannya begini, ini sebutannya begitu, itu kan dilabeli. Ketika sudah dilabeli, dikasih ciri-ciri seperti itu, akhirnya tukaran sesama muslim. Siapapun provokatornya, siapapun yang memprakarsai, nggak pandang itu jabatan, nggak pandang itu pendidikannya opo, kalau sudah kelakuannya seperti itu, maka itu sudah gak benar, bertentangan dengan ayat dan hadis. Jadi jangan kita itu tergiur dengan kepinterannya orang. Seorang Senok Horgronye, orientalis barat yang sengaja menghancurkan Islam dari dalam, itu luar biasa pintere. Bahasa Arabnya ngelontok, Al-Quran hafal, 5.000 matan hadis hafal. Tapi dia bukan muslim. Kenapa? Dia mempelajari Islam, mengkaji Islam untuk mencari kelemahan, dan tujuannya adalah untuk bikin divide et impera, umat ini dipecah belah, dibikin centang perenang. Kalau di era sekarang ini kok ada orang yang suka memecah belah umat Islam ini yang bersaudara ini, maka dia adalah antek-anteknya Senok Horgronye. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati kita, waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau dibikin centang perenang antara sesama muslim. Mari kita guyub, apapun latar belakang organisasi kita, kalau sesama muslim mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani kitab suci Al-Quran, kiblatnya Ka'batullah yang ada di Baitullah Mekah sana, mari kita bersatu, kita saling merendahkan diri. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilanjutkan karena kita sudah tahu bahwa al-muslimu akhul muslim, muslim yang satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita cegah? La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi,
wala yahduluhu, tidak boleh menelantarkan. Saudaraku, kepada orang yang berbuat zalim, Rasulullah dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, kalau kamu lihat ada orang mendolimi orang lain, maka bantunan mereka itu, baik yang mendolimi maupun yang didolimi. Seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau orang yang didolimi mungkin saya bisa membantu, tapi bagaimana saya bisa membantu orang yang mendolimi? Bagaimana caranya? Rasul bersabda, kamu mencegah atau menghalang-halangi dia berbuat zalim, itu termasuk membantu mereka. Jadi kalau kita lihat ada orang mendolimi orang lain, jangan kita biarkan, kita cegah, kita halang-halangi. Itu termasuk melaksanakan perintah Rasul. Atau kalau dari sudut orang yang mendolimi tidak bisa mencegah, ya kita bantu orang yang didolimi tadi. Jangan malah kita melok-melok dompleng untuk mencaci maki, untuk meremehkan, untuk merendahkan, mencela. Kalau kita tidak peduli, tidak memperhatikan, labahno urusannya dewe, maka kita termasuk kena larangan yang kedua, wala yahduluhu, jangan melantarkan. Ini nggak boleh kita, tidak boleh kita menelantarkan ada orang yang didolimi, kita biarkan saja. Yang berikutnya, wala yakdzibuhu, tidak boleh bohong, tidak boleh dusta kepada sesama muslim, wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina yang lain. Kita nggak boleh menganggap orang lain saudara kita itu rendah, hina, sehingga kita caci maki meskipun dia fakir, nggak boleh. Ya wes apalah mereka itu saudara kita, jangan sampai kita menghinakan. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu di sini kata Rasul, sampai menyebut, memberikan isyarat ke dadanya. Takwa itu di sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Takwa itu nang kene, takwa itu di dalam hati, takwa itu di dalam hati. Ini konsekuensinya apa? Kalau ada orang mengatakan, yang penting aku takwa wes, yang penting aku takwa wes, tapi melihat kedoliman, dia membiarkan saja, sering dusta dan sebagainya, itu takwa hanya ngaku, tapi di permukaannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang takwa. Takwa itu di sini, nek wong takwa, nek wong didolimi juga seneng. Kita nggak boleh melakukan itu dusta dan sebagainya. Tidak boleh menghina orang lain. Ada orang yang dihina, ya kita ingatkan yang menghina. Jangan malah dibumbui, jangan malah dipanas-panasi. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim pada yang muslim yang lainnya. Cukup, itu suatu perbuatan dosa, menghina kepada orang Islam yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maka kalau kita melakukan misalnya pertumpahan darah, kita melakukan perbuatan yang dilarang. Kita melakukan pencurian, pengambilan haknya, maka kita melakukan perbuatan yang dilarang. Dan haram juga terhadap kehormatannya, orang dilecehkan, itu termasuk melakukan perbuatan haram. Saudaraku masyaallah muslimin rahimakumullah, dari ayat dan hadis yang sudah kami sampaikan ini, mari kita lebih hati-hati dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai antara sesama muslim bikin centang perenang, siapapun yang melakukan adu domba, siapapun yang memprovokasi untuk tidak saling mengenal, untuk tidak saling berbuat baik dan sebagainya, jangan diterima. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran surat
Al-Hujurat ayat 10 dan bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk membimbing kepada kita biar hidup kita jalan yang benar, ada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, sehingga hidup kita selamat dunia sampai di akhirat kelak. Akhirnya marilah kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kepada kita semuanya untuk bisa memilih jalan yang diridhoi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.